Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reki Bedriansyah, NIM 2059150, kelas PGMI 2F. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Sistem Indera pada Manusia. Pada tubuh manusia memiliki alat indera dengan berbagai fungsi atau kegunaan. Alat indera pada manusia disebut juga dengan panca indera, karena alat indera manusia terdiri dari 5, yakni yang pertama indera penglihatan atau mata, yang kedua indera pendengaran atau telinga, yang ketiga indera pembau atau hidung, yang keempat indera pengecap atau lidah, yang kelima indera teraba atau kulit. Indera penglihatan pada manusia adalah mata. Nah, kita kupas satu persatu. Yang pertama indera penglihatan atau mata. Nah, indera penglihatan atau mata ada beberapa bagian. Yang pertama kornea. Nah, kornea sendiri teman-teman berfungsi meneruskan cahaya yang masuk ke dalam mata. Cahaya tersebut akan masuk dan berakhir pada selaput jala atau retina. Yang kedua, iris. Nah, iris sendiri teman-teman merupakan selaput pelangi yang letaknya di belakang kornea mata. Di tengah selaput pelangi terdapat celah yang disebut anak mata atau pupil. Nah, pupil sendiri teman-teman ini berfungsi untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke dalam mata. Kita lanjut ke bagiannya, yakni ada lensa. Nah, lensa mata berfungsi untuk memfokuskan agar cahaya yang masuk ke dalam mata jatuh tepat pada retina, maka benda yang terlihat tampak jelas. Nah, kita lanjut ke bagiannya, yakni saraf mata. Nah, saraf mata memiliki fungsi untuk meneruskan rangsang cahaya ke otak. Semua informasi akan dibawa saraf yang kemudian diproses ke otak. Kita lanjut kepada bagiannya, yakni otot mata. Nah, otot mata teman-teman berfungsi untuk menggerakkan bola mata sehingga mata kita bisa bergerak ke kanan, ke kiri, ke atas, dan ke bawah. Baik, kita lanjut ke sistem indera pada manusia yang kedua, yakni indera pendengar atau telinga. Nah, indera pendengar manusia adalah telinga. Telinga selain berfungsi sebagai indera pendengar, ia juga sebagai alat keseimbangan. Nah, telinga ada beberapa bagian. Yang pertama ada telinga luar. Nah, teman-teman, telinga bagian luar ini terdiri atas daun telinga, saluran telinga luar. Kita lanjut ke bagian yang kedua, telinga tengah. Nah, telinga tengah, bagian tengah merupakan suatu ruang di dalam tulang pelipis dengan dilapisi jaringan mukosa. Nah, teman-teman, pada telinga tengah terdapat tulang pendengaran dan saluran ekstasius. Tulang pendengaran yakni tulang martil, tulang landasan, dan tulang tangkurdi. Nah, kita lanjut ke bagian telinga dalam. Nah, pada telinga bagian dalam terdiri atas jendela labirin dan organ kortil. Nah, jendela pada telinga ada dua macam, yakni tingkap oval dan tingkap bulat atau jorong. Telinga dalam terdiri dari rongga yang menyerupai saluran labirin. Tulang terdiri dari 3 bagian, yakni vestibula cochlea atau rumah siput dan 3 saluran setengah lingkaran. Baik, kita lanjut ke sistem indera yang ketiga, indera pembau atau hidung. Nah, teman-teman sekalian, indera pembau memiliki fungsi untuk merespon atau merangsang bau. Nah, pada indera pembau ada beberapa struktur. Yang pertama, sel-sel penyokong yang berupa sel-sel epitel. Yang kedua, sel-sel pembau atau bisa disebut juga dengan sel olfaktori yang berupa sel-sel sebagian reseptor. Yang ketiga, sel olfaktori sangat peka pada rangsangan gas kimia. Nah, teman-teman, kita lanjut ke bagian sistem indera yang keempat, yakni indera pengecap lidah. Nah, lidah merupakan indera pengecap pada manusia. Pada permukaan lidah ini terdapat tonjolan kecil yang disebut dengan papila.
sehingga permukaan lidah itu terlihat kasar. Nah, berdasarkan bentuk papila dibedakan menjadi 3. Papila dibedakan menjadi 3, yakni yang pertama papila piliformis, 2 papila piliformis. Nah, papila piliformis adalah berbentuk seperti benang. Nah, kita lanjut kedua, papila punctoris. Nah, papila punctoris adalah papila yang berbentuk tondolan seperti kepala jamur. Nah, begitu teman-teman. Kita lanjut yang ketiga, papila kurma palata. Nah, papila ini adalah papila yang bentuknya seperti huruf P terbalik dan ada pada pangkal lidah. Baik teman-teman, kita lanjut ke sistem indera manusia yang kelima. Nah, sistem indera yang kelima atau yang terakhir adalah indera peraba atau kulit. Nah, kulit merupakan indera peraba yang di dalamnya terdapat ujung-ujung saraf peraba. Nah, bagian paling peka adalah ujung jari dan bibir. Nah, kulit dapat membedakan kasar, halus, panas, dingin, dan sakit. Nah, kulit adalah organ keluar dari tubuh yang melapisi seluruh tubuh manusia. Kulit adalah organ yang memiliki banyak fungsi, seperti sebagai pelindung tubuh dari berbagai hal yang dapat membahayakan. Nah, ini berperan juga dalam ekspresi, mengatur suhu tubuh mengatur secara utuh. Nah, secara umum kulit memiliki 2 lapisan. Yang pertama, lapisan epidermis atau kulit ari, dan lapisan dermis atau kulit jangat. Nah, lapisan epidermis adalah lapisan luar yang terus berganti tipis dan tidak mempunyai pembuluh darah ataupun sel saraf. Nah, sedangkan lapisan dermis adalah lapisan yang letaknya di bawah epidermis, terdiri atas sel-sel yang longgar dengan letak-letak yang berjauhan. Dan ini mengandung pembuluh darah pada bagian kulit. Nah, pada bagian kulit ini terdapat reseptor khusus untuk membedakan sentuhan, tekanan, temperatur panas dan dingin, rasa sakit atau nyeri. Nah, mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.